saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam sesi konseling kali ini. Apakah sudah siap untuk mengikuti sesi konseling kali ini? Siap. Baik. Kita akan membahas apa yang sudah Nuri ceritakan dan persoalan yang ingin diselesaikan. Kalau boleh tahu, kira-kira persoalan apa yang akan diselesaikan? Saya merasa khawatir tentang masa depan. Oh, jadi sekarang tuh Nuri sedang mengkhawatirkan akan masa depan dan cita-cita Nuri ke depannya. Mungkin seperti itu, Nuri? Oke. Boleh diceritakan situasi di mana Anda merasa khawatir akan masa depan yang sedang Nuri bayangkan? Saya melihat orang lain sukses akan terjadi. Masa depan dan cita-cita Nuri ke depannya seperti apa. Nah, relasi ini kira-kira yang mana yang akan dibahas terlebih dulu? Khawatir pada diri sendiri. Khawatir pada sendiri, oke. Apa yang ingin Anda inginkan terkait diri sendiri Anda? Saya ingin bisa melihat orang tua saya bahagia melihat saya sukses. Apakah ada yang lain lagi? Saya ingin mencapai cita-cita saya. Persisnya cita-cita Nuri ingin menjadi apa? Menjadi guru. Oke. Kapan ingin cita-cita itu terjadi? Setelah lulus S2. Oke. Jadi pada Nuri itu berkeinginan ingin mencapai cita-cita Nuri, di mana cita-cita itu ingin menjadi seorang guru dan merupakan, mungkin itu juga cita-cita merupakan cita-cita orang tua, di mana setelah Nuri mencapai cita-cita tersebut ingin menjadikan orang tua bahagia atas capaian-capaian Nuri itu. Seandainya saya mempunyai pertanyaan Nuri, coba Nuri bayangkan ketika pulang dari konseling hari ini, Nuri merasa kelelahan sehingga Nuri tertidur dengan nyenyak sekali. Nah, pada tidur tersebut terjadilah keajaiban. Ketika Nuri terbangun, Nuri pun tidak sadar apa yang terjadi pada saat Nuri tertidur tersebut. Nah, ketika bangun, Nuri merasakan keajaiban tersebut, di mana masalah-masalah yang Nuri ceritakan kepada saya pada hari ini selesai. Apakah mungkin bisa dibayangkan bagaimana persisnya setelah bangun tersebut? Setelah bangun tersebut saya merasa fresh karena seluruh beban saya yang saya ceritakan kepada ibu, saya merasa plong gitu. Saya berpikir saya juga harus mencapainya dan jangan hanya dimimpikan saja. Apakah ada orang yang melihat terkait keberhasilan Nuri? Nuri tidak mempunyai masalah, Nuri plong dari masalah-masalah yang sedang Nuri hadapi. Ada. Tepatnya siapa? Orang tua dan teman-teman. Orang tua dan teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan skala. Ada rentang skala dari 0 sampai 10, di mana 0 merasa perasaan Nuri sangat terpuruk, dan 10 perasaan itu dikatakan luar biasa. Ada di angka berapakah perasaan Nuri saat ini? Angka 7. Angka 7. Baik, dalam sesi ini agar kamu benar-benar keluar dari masalah ini, benar-benar keluar masalah ini. Kalau tadi berada di angka 7, kira-kira akan dinaikkan ke angka berapa? Ke angka 9. Oke. Jadi Nuri itu ingin tadi berada di angka 7, boleh diceritakan persisnya angka 7 itu seperti apa? Angka 7 sekarang saya sedang bimbang berpikir saya harus bagaimana memilih cita-cita saya atau memilih orang tua saya. Namun saat berpikir orang tua saya begitu menolong saya dari kecil sampai sekarang, hingga saya berpikir sekarang harus memilih orang tua dulu di hidup saya. Jadi di mana persisnya angka 7 ini menggambarkan bahwa perasaan Nuri itu
sedang dibingungkan dengan dua pilihan antara memilih kemauan diri sendiri dan juga kemauan orang tua. Di sini saya ingin coba Anda scanning tubuh Anda mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, di mana kira-kira perasaan itu ada di bagian tubuhnya. Ada di hati. Dalam sesi ini boleh saya bantu dalam hitungan ketiga. Coba letakkan tangan Nuri pada posisi perasaan, di mana posisi tubuh sebelah mana, di mana posisi tubuh tersebut menggambarkan perasaan Nuri saat ini. Oke, 1, 2, tarik nafas dan hembuskan. Apakah boleh ditutup matanya? Apakah perasaan yang kamu rasakan ini berwarna atau tidak? Tidak. Tidak. Berbentuk atau tidak? Tidak. Tidak. Besar atau kecil? Besar. Sekarang coba bayangkan bahwa tangan itu berfungsi sebagai atau diibaratkan sebagai penyedot debu, di mana penyedot debu itu berusaha menghilangkan perasaan yang sedang dialami, di mana perasaan itu tidak berwarna dan juga tidak berbentuk, namun berukuran sangat besar. Tangan itu terus menyedot, berfungsi terus menyedot perasaan-perasaan Nuri yang ingin dihilangkan dari kekhawatiran, kebimbangan, dan juga pilihan-pilihan yang menurut Nuri akan menjadi pilihan yang tepat. Sudah terbayang? Oke, adakah masa di mana Nuri itu pada momen-momen di mana Nuri merasa bahagia? Mungkin di SMP atau SD? Di SMP Persisnya seperti apa? sedang bercanda. Sedang bercanda dengan teman-teman di sekolah, di kelas berapa? Di kelas 9. Di mana bagaimana perasaan Nuri pada saat itu? Saya bahagia sehingga semua beban yang saya pikirkan hilang semua. Boleh diletakkan kedua tangan Nuri kembali ke paha. Adakah perasaan yang berbeda setelah tadi membayangkan men-scanning tubuh? Apa yang terjadi? Perasaan lega. Relax mungkin ya. Oke. Apakah tadi yang angka yang ditargetkan itu kan 9? Apakah sudah ada perubahan dari 7? Apakah sudah naik mungkin ke angka dari kan tadi dari 7, terus angka yang ditargetkan oleh Nuri itu 9. Apakah dari angka 7 itu ada kenaikan atau tidak? Jadi angka 8. Oh, jadi ada kenaikan ke angka 8. Saya sangat bangga karena Nuri bisa menaikkan, di mana skala yang Nuri targetkan tadi merasa cukup signifikan ketika di skala 7 dan cukup naik secara signifikan ke angka 8 itu mencapai satu kenaikan, di mana tadi Nuri merasa kebingungan, kekhawatiran yang melanda Nuri. Mungkin pada angka 8 ini persisnya seperti apa? Sudah merasa lega bagaimana? Sudah merasa lega, tidak memikirkan lagi bagaimana, dan saya harus satu tujuan. Berusaha mungkin untuk memfokuskan diri seperti itu. Oke. Apakah ada satu langkah yang kira-kira untuk 1 minggu ke depan ini selama kita ketemu, dari sekarang ketemu, nah mungkin untuk minggu depannya, untuk sesi selanjutnya, apakah ada satu langkah cara untuk mencapai apa yang diinginkan? Ada hal-hal kecil apa mungkin yang ingin Nuri